IHSG minus 2,6% hari ini. Ya, pemberatnya ada beberapa saham yang cukup gede kapitalisasinya ke pasar, turun lumayan dalam. Ini ada DSSA minus sampai 13,8%, terus DCII minus 3,2%, MLPT, ARB, tuh MLPT nih ARB. Kemudian saham-saham grup Barito, Kompak juga melemah, Big Banks juga melemah, kecuali BCA. Nah ini menarik, kita akan bahas, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Komoditi Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Jadi IHSG hari ini melemah 2,6%, tutup di 7915,66. Seperti yang seperti yang kita perkirakan kemarin ya. Ya memang kemarin itu hijau, ada peluang membal memang, dan tetap dibahas juga kalau tetap ada peluang untuk terkoreksi karena IHSG sudah turun ke bawah 8045, retracement dimulai, ada peluang lanjut turun, nutup area gap. Nah ini hari ini di tes tuh, low hari ini 7854 ya, disamperin dah tuh 7855, 7890-an ya 7889. Mambal atau enggak di minggu depan kita lihat, yang jelas, bukan yang penting tapi yang jelas area ini masih memungkinkan untuk jadi area support, tapi ingat tetap stay safe ya. Tetap stay safe karena IHSG perlu untuk breakout 8148 untuk memperbesar peluang bikin high baru dan bikin break structure, kemudian lanjut uptrend. Itu ya. Ya, tetap stay safe. Strategi exit, stop loss, kemudian untuk antisipasi kayak trailing stop, take profit itu tetap dipasang, dijalanin ya. Intinya sih jangan lupa jualan kalau udah cuan. Beberapa saham kayak kemarin yang sempat dibahas juga udah cuan, diajakin pasang trailing stop, kemudian ya dipasang. Karena kalau kayak gini nih tiba-tiba balik arah gitu ya, harapannya masih bisa keluar dalam posisi yang masih cuan gitu ya. Jangan sampai yang tadinya udah cuan terus ngarepin cuan lebih tapi lupa pasang pengaman gitu ya. Sekarang kita bahas saham yang udah kasih cuan tuh. Ada beberapa saham, saya mau bahas 2 saham dulu lah yang udah kasih cuan ya. Saham pertama ada Indi. Ini tadi pagi jam 9.01 saya inget, waktu market awal buka itu udah di spill tuh. Ini boleh beli di harga 2480 lah ya. Tadi turunnya kan sempat sampai 2470 tuh. Cuman kebelinya waktu tadi tuh saya di 2480. Kemudian sempat naik ya, tujuan belinya buat fast trade lah kalau yang waktu live trade pagi tadi ya. Kemudian sempat naik sampai ke 2690, cuman ya lumayan, udah paling enggak kalau misalnya jualan di 2600 udah dikasih cuan berapa tuh. Ya ada kali 4 ya, 4%-an lah ya, lumayan lah, happy cuan dulu indinya ya. Kemudian next strategi berikutnya nanti dibahas di akhir ya. Terus PSAP juga udah kasih cuan. Waktu itu pernah ada strategi yang buy break sih waktu itu ya, beli buy break 605, tapi mungkin ada yang dapat waktu koreksi setelah nembus ke atas 605, yaitu di mungkin 585, 590-an itu ya. Dan hari ini tutup di 710 dan itu udah ada cuan lumayan, paling nggak dari 6 sini ke ya nggak nyampe 20 sih. Coba kita ukur dari belinya kok di sini ya, salah, belinya tuh di 610 ya, 610 lah. Terus ini misal jualan di 700 gitu ya, karena waktu itu kan 700 boleh jualan dulu, saya pernah bahas gitu, inget ya, ada 14%-an, lumayan lah ya. Targetnya sih target TP2 dari setup ini masih ada di 800-an, tapi paling enggak buat yang udah jualan
lumayan itu udah dikasih lebih dari 10%. Kalau misalnya masih ada barang dan masih mau simpen, trailing stopnya dipasang ya, ingat dipasang sebawah-bawahnya, pasang di 650 gitu. Happy cuan juga PSAB-nya. Kemudian kita bahas stock ideas kemarin nih, ada AMMN yang pertama. Kemarin strateginya ngantri di 7675, 7650 itulah. Belum dapat barang, buat yang minat nih antri dulu boleh. Cuman karena ini tadi pagi nyolot ke atas gitu ya, terus bikin candle yang indecision, cenderung indecision dan bukan tapi ya, dan nggak berhasil tutup di atas 8175. Jadi saya pilih nonton dulu aja. Saya hapus antriannya dan pilih nonton dulu aja. Kalau saya ada di posisi yang pengen incer AMMN, saya hapus dulu antriannya dan nonton dulu. Ketika udah nyampe di sekitar 7500-an tadi itu dan membal, kok 7500-an ya? 7600, 7500-an lah ya. Dan membal baru dibeli. Itu sih ya. Kalau masih minat masih pengen ngantri langsung pasang di 7600-an tadi, ya monggo aja sih, silahkan stop loss di bawah 7075 ya. Kemudian berikutnya ada Java. Nah ini Java ngantri nih, strategi untuk buyback ngantrinya di 2160, stop loss di bawah 2040. Nothing tulus aja sih ini ya, karena waktu itu pernah ada strategi yang udah nyamperin target. Kemudian ini untuk buyback, ngarepin koreksi dulu sih saya, karena ya supaya enak lah, supaya risikonya nggak terlalu gede. Jadi ngantri di 2160 sorry, stop loss di bawah 2040 gitu ya. Tapi kalau ternyata dalam waktu dekat itu dia nyolot, nah Senin lah misalnya, di minggu depan lah dia nyolot nembus ke atas 2400, mau ambil buat fast trade dulu sih sepertinya oke. Kita lihat hari Senin atau dalam waktu dekat di minggu depan dulu ya. Kemudian berikutnya ada KLVF. Ini strateginya ngantri di 1120, belum dapat barang karena tadi turunnya tuh baru cuman sampai 1140 dan balik lagi tutupan di 1190 ya. Saya pilih ngantri dulu aja di 1120, semoga masih bisa disamperin ya. Stop loss di bawah 1050, target TP1 di 1280, 1275 itu ya. Mudah-mudahan sih bisa ke 1400-an, tapi ke 1280 atau 1300 itu udah lumayan juga. Next Unilever. Nah ini udah dapat barang nih, Unilever ngantri 1900, hari ini tutupan 1900 tuh sempet turun sampai ke 1885. Jadi buat yang udah punya barang, hold dulu. Selama nggak bawah 1800 ya masih aman ya, mudah-mudahan lancar ke atas 2000 lagi. Terus ke 2200-an. Mudah-mudahan lancar ke sana. Itu 2200-an itu ada gap tuh di situ tuh. Yang belum ketutup, belum dites. Mudah-mudahan bisa ke sana dengan lancar ya. Kemudian berikutnya oke, kita bahas banking ya. Jadi sebenarnya sudah gini sih. Jadi sebelum kita bahas bankingnya, ini IHSG ini sebenarnya kita udah expect lah ya kalau dia bakal turun, cuman saya nggak expect aja dalam sehari langsung digasin 2,5% gitu. Di beberapa hari yang lalu turunnya sampai penutupannya itu cuma 2% aja. Hari ini 2,5 sekian lah, 2,57 kalau saya nggak salah ingat, jadi dibuletin 2,6. Sisi positifnya ya jadi cepet lah turunnya, jadi nggak pakai banyak drama gitulah ya. Mudah-mudahan membalnya juga cepet gitu sih. Nah, saham-saham big banks juga turun kecuali BCA. Ini menarik nih, kecuali BCA. Yang harus hati-hati adalah beberapa hari yang lalu BCA sempat tutup di bawah 7275 nih ya. Breakdown low valid, jadi ada break structure dan lanjut turun sebenarnya strukturnya ini. Kemudian kalau kita lihat strukturnya juga, pullback terakhir ini ada di sini, konteksnya ini trennya turun ya. Pullback terakhir 7700. Jadi selama BCA nggak naik ke atas 7700, probabilitas untuk lanjut ke bawah lagi bahkan break low, breakdown 7225 itu masih cukup besar. Dan kalau breakout 7700 atau menembus ke atas 7700, terbuka peluang yang lebih besar untuk lanjut ke 8.000-an nih gini ya. Ini udah ada bullish divergence sebenarnya. Cuman kalau kita kalau
Tapi kalau kita cuman ambil sinyal bullish divergence ini, jadi kita harus ambil neckline-nya juga di sini 8100, 8000, 8100 lah. Harus di breakout dulu ini supaya sinyal bullish divergence ini jadi sinyal bullish reversal. Begitu ceritanya. Mudah-mudahan di breakout, tapi kalau enggak ya enggak masalah juga. Jadi kalau misalnya ada barang, mudah-mudahan breakout 7700 dan lancar ke 8000. Antisipasinya buat yang punya barang trailing stop kali ya. Itu ini kan ada inside bar nih di intraday ya. Berarti 7300 tuh balik lagi ke bawah 7375, ada peluang ke bawah lagi dia. Jadi hati-hati, masih tetap rawan untuk nge-break low sih BBCA-nya sementara sampai sekarang ya. Kemudian si Bank Rakyat gimana nih Bank Rakyat? Bank Rakyat merah hari ini. Meskipun masih di dalam range inside bar, masih di dalam range candle tanggal 15 Oktober kemarin ya. Dan hitungannya juga ini masih di area beli 3,5 tutupan hari ini. Selama dia nggak tutup di bawah 3360 mah masih tanda kutip aman ya. Gitu. Jadi kalau misalnya minat beli Bank Rakyat sih boleh-boleh aja kalau mau beli. Dan kalau mau antisipasi pakai stop loss ya, cut loss kalau tutup di bawah 3360. Biasanya sih jarang orang yang beli Bank Rakyat untuk trading dan cut loss. Biasanya kalau turun dia mau nambah lagi. Intinya sih gini loh, kalau turun dan tutup di bawah 3360, tungguin aja bukan minimal sih. Tungguin aja di ya paling enggak 3000 gitu ya, 3000 nyampe dulu lah situ. Terus di bawahnya sih ada area yang lebih signifikan ya, ada order block tuh di 2,5-an. Itu sih. Mudah-mudahan sih nggak nge-breakdown 3360 ya Bank Rakyat. Kalau Bank Mandiri begitu dia confirm ada break structure nih, lanjut turun breakdown 4250 ya kemarin. Ini peluang untuk lanjut ke bawahnya jadi makin gede. Ini ada order block nih di bawah sini nih. Angkanya ya 3700, 3800-an lah. 3770 lah ya, 3800, 3770 ya. Kalau mau gampang dihafal 3800 dulu lah. Moga-moga disamperin dulu. Itu kalau udah nyampe situ membal sikat boleh. Atau mau langsung antri 3800, 3770 gitu nggak apa-apa sebenarnya sih. Gitu ya. Kalau Bank Mandiri harga sekarang saya nggak pilih jualan, nggak pilih beli. Nonton dulu aja kalau misalnya ada di posisi yang pengen beli Bank Mandiri. Incer 3800, 3700-an. Ya, next. Bank Negara juga merah. Kemarin hijau, hari ini merah. Melemah berapa? 1,3% tutup di 3800. Balik lagi ini kalau kita zoom out dikit ya. Ya kalau konteksnya sejak April sampai sekarang sampai beberapa hari yang lalu gitulah. Ya itu kan sempat dibahas juga, ada range sideways, area bawahnya 3930, 3950 gitu ya. Di breakdown nih. Berarti batas bawahnya sini masih di 3600-an. Memang area 3610 itu adalah area yang lebih penting, area yang lebih krusial diperhatikan ya. Kalau sampai breakdown tutup di bawah 3610, ini si Bank Negara ya, kalau tutup di bawah 3610 ini Bank Negara ada confirm break structure, lanjut downtrend dan nunggu bawahnya ini agak jauh. Gitu sih. Nunggu bawahnya itu agak jauh. Ini ada area sih. Berapa tuh? 3400. Kalau membal oke, disikat di situ 3400-an. Kalau enggak ini agak jauh tuh. Mudah-mudahan sih cuman sampai 3400 ya. Ini ada area order block. Oke juga nih di 3400-an. Oke, kurang lebih gitu kalau si Bank Negara ya. Mudah-mudahan kalau misalnya ada membal-membal, mudah-mudahan ini membal, mudah-mudahan nggak breakdown 3610 maksud saya, dan membal hati-hati juga. Tapi ya kalau membal tetap waspada juga, senaik-naiknya tetap waspada juga di sekitar 4,5, 4550, 4600-an, karena area ini sementara ini sampai sekarang masih jadi resisten gitu sih ya. Dan misal kalau disuruh pilih salah satu gitu sekarang, pilihan saya masih tetap, ini opini pribadi ya, pilihan saya masih tetap kalau misalnya ada di posisi yang pengen beli banking, pilihan saya pertama masih Bank Rakyat ya. Oke, sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada 3 nih. Saham pertama yang di request adalah Seger.
ada pertanyaan sih, ini ada gosip backdoor listing kah? Sementara sampai sekarang saya nggak dapet gosip itu ya, tapi kalau misalnya kalian punya berita atau punya infonya, atau info bukan katanya ya, misalnya ada link berita gitu yang bisa dibagi, tulis di kolom komen aja gitu ya. Sementara sampai video ini dibuat, saya belum dapet tuh berita yang resmi disampaikan langsung oleh atau dari sumber yang bisa terpercaya gitu ya, belum dapat. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, seperti yang dibahas kemarin-kemarin juga nih, selama dia nggak tutup di bawah 320 itu kan masih oke-oke aja nih. Beberapa hari yang lalu sempat turun kan dia ke 322. Tutupan di berapa tuh? 332. Masih oke. Kemudian membal, volumenya gede, hari ini breakout 386, bagus tuh, malah breakout 396, tutup di 412. Volumenya gede juga. Naik volume gede, ada peluang lanjut, maksud saya peluang untuk lanjut ke 450 sampai 470 nya jadi makin gede. Tapi juga nggak menutup kemungkinan dia untuk terkoreksi dulu gitu ya. Kalau koreksi dulu ya pasti tetap ada kemungkinan ngetes 380-an lagi gitu. Jadi buat yang masih yang ada barang dan masih mau hold, masih aman sebenarnya, hold dulu nggak masalah. Kalau struktur di intraday ya pullback terakhir di 380, agak rawan dijebol agak rawan dijebol sebenarnya 380-annya. Jadi ya 380 strukturnya sih, mudah-mudahan nggak ke bawah situ ya, jadi lanjut naik dulu aja. Itu sih harapannya gitu. PTP di 424 ya, level ini ada area yang memungkinkan juga jadi area resisten sebelum 470. Target TP1 nya itu ada 446 sampai 452, ini masih memungkinkan jadi area resisten. Jadi kalau misalnya mau pasang trailing stop boleh di auto in aja. Kalau nyampe 440-an baru pasang trailing stopnya berapa persen ke bawah, itu sebagian dulu boleh ya. Atau mau TP sebagian dulu langsung di situ juga nggak masalah. Mudah-mudahan lancar ke sana ya, karena ini naik kalau kita bagus kalau kita lihat dari price action-nya naik dengan volume juga naik. Oke nih, uptrend juga mulai kebentuk ya secara definitif kalau kita lihat dari Maret sampai sekarang. Swing harga ada lower low, ada higher high, volume oke, gede. Ya mudah-mudahan lanjut ke atas ya. Mudah-mudahan menjawab. Next, Telkom. Mau balas dendam katanya ini kalau tadi yang ditulis di kolom komen ya. Jadi mungkin mau buyback setelah sempat cut loss gitu ya. Dan ya ini Telkom seperti yang pernah dibahas juga, cuman saya lupa di YouTube atau di waktu live IG. Jadi makanya kalau pengen ikutan live IG, follow dulu IG kami, di linknya ada di bawah lah ya, di deskripsi di bawah biar nggak ketinggalan. Kalau kita lihat strukturnya, ini masih oke, masih naik selama dia nggak tutup di bawah 2560 ya. Masih naik lah strukturnya. Dengan kemarin dia turun ke bawah 2930, berarti hari tanggal 16 ya, hari Kamis, menandakan retracement dimulai, ada peluang yang cukup besar untuk turun lebih dalam, terkoreksi lebih dalam. Kira-kira koreksinya nyampe mana? Nah, sedikit di bawah harga penutupan sekarang, sekarang tutup 2880 ya. Sedikit di bawah itu, nggak jauh dari situ ada area kotak ungu nih ya, dari 2830 lah, 2800-an. Ini ada area order block, ada imbalance-nya belum dites, jadi area ini bagus ya. Siapa tahu membal dari area 2830-an setelah nyampe 2800-an terus membal, nah itu bagus tuh. Oke, kalau misalnya pengen dibeli. Kemudian sedikit di bawahnya lagi ada area 2700-an, area order block juga. Terus ada imbalance dan belum dites. Dan ya itu juga bagus areanya. Tapi karena ada dua area ini ya, kalau saya disuruh pilih mau pasang order beli langsung gitu, ngantri gitu, saya pilih yang hijau aja supaya stop lossnya nggak terlalu gede. Stop lossnya bisa langsung pasang di bawah 2560, berapa persen ya? Di sini aja. Anggap aja 6% gitu lah ya stop lossnya. Dan lebih enak lagi nih kalau misal dalam waktu dekat ngetes 2860 terus naik gitu ya, nembus ke atas 3090 atau bahkan tutupan
di atas 3080 atau bahkan tutup di atas 3090, bagus tuh, ada setup baru yang kebentuk dan peluang untuk lanjut naik ke atas lagi. Ke atas lagi itu maksud saya breakout di 3490 ya. Itu jadi lebih gede gitu. Gitu sih ya. Kurang lebih gitu Telkomnya. Next, Mapa. Pertanyaannya, ada setup menarik gak? Setup sih ada ya, udah dari lama setupnya. Kemudian udah nyamperin area entry dan udah kebeli harusnya. Stop loss di bawah 505. Tapi kalau misalnya belum ada barang dan pengen beli, incernya sini boleh sih. Areanya dari 575, 550 tuh boleh. Stop lossnya cukup di bawah 540 aja ya. Tutup di bawah itu sih pertimbangkan exit dulu lah, karena kan ini udah belok nih, udah mulai belok nih. Dan beberapa 2 hari terakhir ini merah ya, melemah dikit-dikit, itu volumenya nih kecil-kecil. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa nendang nyamperin 660-an. Nah, target TP-nya situ dulu aja gitu maksudnya ya. Kemudian udah, sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk hari Senin 20 Oktober 2025. Ada 3 saham dulu lah ya, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama ada Indi. Ya, Indi. Tadi sempat dibahas di segmen Happy Cuan karena memang udah kasih cuan tadi waktu live trade pagi. Dan dengan tutup di 2550, sebenarnya ini kasih satu sinyal bagus lagi sih Indinya ya. Meskipun ada rejection, Indi hari ini meninggalkan shadow atas yang cukup panjang, lebih panjang dari atau lebih gede dari body candle-nya. Tapi oke lah, karena dia tutup di atas 2440 ya. Jadi tetap ada peluang untuk lanjut ke atas selama Indi nggak ke bawah 2160 sebenarnya. Jadi buat yang minat beli Indi, ngantri di 2400 oke lah, ngantri dulu di situ. 2400-an. Kemudian stop loss-nya itu kalau turun dan tutup di bawah 2220. Jadi kalau misal tutup di 2210 itu exit. Tapi kalau ternyata langsung nembus ke bawah 2160, kan kalau nunggu tutupan ini ya, nunggu closing ya. Tapi kalau ternyata langsung nembus ke bawah 2160 ya itu batal juga sih, gagal juga gitu maksudnya ya. Jadi mana duluan dah? Kalau ternyata nembus 2160 dulu ya berarti gagal. Tapi misal turunnya cuma sampai 2150 low-nya, tapi tutup di 2210, ya itu juga gagal. Karena begitu tutup di bawah 2220, peluang untuk breakdown 2160-nya jadi makin gede. Itu maksud saya. Dan estimasi targetnya mudah-mudahan lancar ke 2800-an ya. Karena kalau kita lihat di weekly ini lumayan kosong sih ya. Dan ada area 2800 yang belum dites. Kemudian hari ini lagi candle di minggu ini, candle weekly minggu ini tutup di atas 2420. Nah, kemarin kan merah tuh. Nah, hari ini. Jadi kalau kita lihat zigzag harganya ini ada higher high dan higher low. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan lancar ke 2800 atau bahkan 3000-an, mudah-mudahan lancar ke sono. Kemudian saham kedua, SSIA. Ini saham mungkin sudah ada yang punya barang gitu ya. Jadi di hold aja, nggak usah nambah barang lagi, nggak apa-apa. Nggak usah beli lagi, nggak masalah maksud saya. Buat yang belum punya barang, karena setupnya belum batal, jadi masih bisa dipakai. Buat yang minat beli SSIA langsung bisa beli di 1775, nggak masalah. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 1695. Target TP1 masih ada di 2010. Mudah-mudahan sih bisa lebih, tapi paling nggak lumayan lah ke 2010 dulu ya. Dan ya itu doang SSIA-nya. Karena selama nggak turun dan tutup di bawah 1695 ini masih oke lah. Masih ada peluang ke atas-atas lagi. Cuman hati-hati, balik lagi hati-hati di 2000-an itu tadi ya. Kemudian berikutnya ada Toba. Iya, Toba, nggak salah dengar. Ini Toba. Begitu Toba turun ke bawah 1135, nah hari ini tutup di 1095. Ini ada peluang turun lebih dalam. Pertama itu. Dan hari ini sempat turun sampai ke 1045. Sebenarnya area 1050 ini adalah level pre-entry dan boleh dibeli di situ dari setup
yang kebentuk di bulan Agustus lalu. Tapi mungkin banyak yang belum beli gitu ya, atau ya udahlah Toba minggir dulu, kita nonton dulu gitu. Nah, buat yang masih minat beli Toba, silahkan ngantri paling nggak di 1050. Jadi pakai level pre-entry dan level entry-nya sebagai area untuk taruh order beli di 1050 dan 1000 boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 955, jadi risikonya nggak terlalu gede-gede banget gitu ya. Kalau mau pasang dua-duanya boleh. Jadi nanti kan kalau ke average, harga average-nya jadi di bawah 1050 ya. Stop loss-nya tetap tapi di bawah 955. Kalau turun dan tutup di bawah 955, jadi tinggal atur money manajemennya aja. Target TP1 dulu di 1260 ya. Ya, 1260 dulu lah. Situ dulu. Ya, itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.